Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Jim Ramadhani beserta dua teman saya sebagai tim dari HMTA MKTN dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang paper kami yang berjudul Penggunaan Alat Otomasi untuk Meningkatkan Pendapatan Negara dengan proyeksi tahun 2025 hingga 2030. Paper kami menggunakan studi literatur dan juga pengolahan dengan software RStudio. Studi literatur yang kami gunakan adalah penggunaan PNPB pada metode ARIMA dan penelitian terbaru mengenai alat otomasi di pertambangan. Bagaimana selengkapnya akan dibahas di selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari tim HMTA MKTN. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang kita melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan bisnis dengan memanfaatkan teknologi pada setiap prosesnya. Proses penambangan sendiri dimulai dari tahap prospeksi, kemudian eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran, serta yang terakhir adalah reklamasi dan pasca tambang. Tahap utama kegiatan pertambangan sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu pembongkaran atau loosening, pemuatan atau loading, dan yang terakhir adalah pengangkutan atau hauling. Ketiga aktivitas tersebut tentu saja membutuhkan alat-alat berat untuk memenuhi target produksi. Akan tetapi, semakin lama efisiensi alat akan semakin menurun karena selalu bekerja dengan beban berpuluh-puluh ton, sehingga dapat mengurangi efektivitas dari alat berat tersebut. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain seperti faktor human error, faktor dari pergantian setiap shift. Dan sekarang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptalah suatu inovasi baru bernama Autonomous Haulage System, di mana inovasi perkembangan teknologi ini dengan penerapan otomasi pada kegiatan pengangkutan bahan galian menggunakan alat mekanis. Penerapan Autonomous Haulage System sudah terbukti dapat meningkatkan hasil produksi dan penerimaan negara. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami melakukan analisis proyeksi peningkatan pendapatan negara pada 10 tahun yang akan datang setelah penerapan Autonomous Haulage System, sehingga nantinya dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan investasi dan kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ergandal Dendi Kurniawan Wijayanto dari tim HMTA MKTN UPN Veteran Yogyakarta. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian yang kita lakukan. Metode pertama yaitu metode dari forecasting. Forecasting sendiri yaitu merupakan salah satu metode untuk prediksi informasi dengan menggunakan data yang historis sebagai input utama dalam menentukan tren masa depan. Nah, fungsi dari forecasting ini sendiri yaitu sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan dan keputusan suatu perusahaan efektif dan efisien di suatu masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu yang selanjutnya yaitu time series analysis. Nah, ini merupakan dari suatu metode peramalan yang dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan dengan data time series analysis ini perlu memperhatikan pola dari data itu tersendiri. Data bentuk time series ini dapat dicatat berdasarkan periode waktu tertentu seperti bulanan, tahunan, ataupun periode dalam rentang waktu yang sama. Pada data time series ini, nilai pengamatan dari waktu tertentu ini diasumsikan dipengaruhi oleh nilai dari pengamatan dalam suatu periode waktu sebelumnya. Sehingga dari data analisis time series ini dimungkinkan untuk melakukan peramalan forecasting yang telah dibahas sebelumnya, yaitu forecasting dari sendiri adalah metode memprediksi dari informasi masa depan sehingga kita dapat mengetahui hubungannya. Lalu kedua, autoregressive. Autoregressive itu merupakan suatu bentuk regresi, tetapi bukan menghubungkan variabel tak bebas, melainkan menghubungkan nilai-nilai sebelumnya pada suatu lag time atau selang waktu yang bermacam-macam. Jadi model dari autoregressive ini sendiri akan menyatakan suatu ramalan sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari suatu time series tertentu. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dari model yaitu moving average atau MA.
Metode ini dilakukan dengan mengambil sekelompok dari nilai-nilai pengamatan, mencari nilai rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata dari nilai tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Nah, lalu yang akan saya jelaskan yaitu pergabungan dari antara keduanya, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Nah, ini merupakan suatu model di mana penggabungan antara keduanya, sehingga metode ini merupakan sering disebut dengan metode Box-Jenkins karena dikembangkan oleh dua orang ilmuwan, yaitu George Box dan William Jenkins pada tahun 1976. Metode ini secara penuh mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Lalu saya akan menjelaskan sedikit untuk mengenai identifikasi model ARIMA yang akan kita gunakan menggunakan dengan bantuan software dari RStudio dengan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi model dengan tujuan untuk mengetahui data yang digunakan itu stasioner atau tidak stasioner. Nah, untuk mengetahui untuk stasioner atau tidak stasioner dapat dilihat dari plot ACF. Apabila dari data itu tidak stasioner, maka dilakukan proses differencing atau proses pembedaan dari suatu data itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk identifikasi model dari ARIMA dengan melihat plot ACF dan PACF dari data yang sudah stasioner untuk menentukan model awal yaitu nilai AR, MA, ARMA. Nah, untuk identifikasi model ARIMA bisa dilakukan dan dilihat pada teori dengan tabel yang sudah tertera pada jurnal kali ini yang kita teliti. Lalu estimasi parameter secara umum, penaksiran parameter model ARIMA ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode di antara metode Bowman, metode ordinary least square, metode maximum likelihood, dan lain-lain. Lalu untuk pemeriksaan atau diagnostic checking, pemeriksaan dilakukan menjadi pembuktian bahwa model tersebut memadai dengan digunakan untuk peramalan. Setelah itu kita melakukan peramalan itu sendiri yaitu forecasting. Setelah memenuhi persyaratan dari peramalan, maka dapat dilakukan peramalan menggunakan model yang terpilih. Untuk pengolahan data, kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Nasional dan juga peran kinerja dari Ditjen SDM Minerba. Di sini kita menggunakan data dari tahun 2009 hingga 2021. Yang kita gunakan adalah data dari pendapatan PNBP Minerba, PNBP Nasional, dan PNBP dari Sumber Daya Alam. Lanjut kita masuk ke penggunaan software RStudio. Di sini kita sudah menyiapkan sintaks atau coding yang akan kita gunakan untuk forecasting atau peramalan. Di sini akan dijelaskan lagi. Kita masukkan library read Excel-nya, read forecast, lalu penjelasan tentang auto ARIMA akan ditampilkan. Kita masukkan data, kita jadikan time series, kita plot. Nah, ini sudah muncul data plot time seriesnya dari 2009 hingga 2021. Lanjut, kita lakukan forecasting dari tahun 2021 hingga 2030. Dan ini hasilnya dari angka-angka tersebut akan diubah ke bentuk grafik. Dan ini adalah bentuk grafiknya dan model yang didapatkan adalah ARIMA 010. Kita lanjut plot residual. Di sini dapatkan residual atau semacam gangguan yang akan terjadi di pengolahan data kita. Nah, ini ada distribusi uji normal dan dari garis yang ditampilkan tersebut sudah terlihat bahwa data yang kita gunakan sudah stasioner. Nah, ini ada residual juga menggunakan Young box test dengan mendapatkan p-value 0,0574 yang nilainya lebih dari 0,005 sehingga model kita sudah bisa untuk melakukan peramalan atau forecasting. Ini ada autocorrelation function untuk melihat dari korelasi antar variabel. Lalu ada training set error untuk melihat berapa tingkat error data yang kita pakai menggunakan ME, RMSE, MAE, MPE, MAP, MAC, dan ACF1. Dan sekian dari operasi penggunaan forecasting di software RStudio. Baik, akhirnya kita memasuki bagian akhir dalam penelitian kali ini, yaitu bagian kesimpulan.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan menggunakan forecasting dan analisis menggunakan software dari RStudio serta dari model ARIMA, didapatkan peningkatan PNBP sektor minerba pada tahun 2025 hingga tahun 2030 jika telah menggunakan autonomous haulage system secara menyeluruh sebesar 20,175% atau 9,934 triliun rupiah. Dan juga ada saran dalam penelitian kita kali ini, yaitu karena keterbatasan pada penelitian ini hanya mampu menggunakan metode berbasis data historis tanpa melihat dari penerimaan pajak dan analisis kausalitas pada forecasting, penerimaan dan pengeluaran. Untuk penelitian berikutnya diharapkan adanya metode yang mampu mengakomodasi dari variabel kausalitas yang mempengaruhi arus kas dari pemerintah. Demikian presentasi dari tim kami HMTA MKTN. Saran dan kritik akan sangat membantu dalam mengembangkan penelitian ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.